Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tita Wulandari, BP 19/12/02/2014. Di sini saya akan menjelaskan yaitu proses pengerjaan yang saya lakukan terhadap pengujian laporan keuangan yang ada pada toko laris elektronik. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa teman-teman yang ada pada laporan keuangan pada toko laris elektronik ini. Nah, untuk temuan pertama yaitu adanya debit charter karena tidak menggunakan rumus JPN di bagian kredit, yaitu pada akun buku besar piutang dagang. Nah, di sini kita lihat pada buku besar piutang dagang pada akun. Nah, pada buku besar ini kita lihat bahwa pada akun piutang dagang ini untuk awalnya yang dilakukan oleh klien dilakukan secara manual, yang mana rumusnya itu kita lakukan dengan memasukkan rumus, yang mana saldo awalnya itu sebesar 201.655.850 rupiah. Nah, setelah kita masukkan dengan menggunakan rumus, yaitu kita masukkan rumus ini kita dapatkan dari bisa kita lakukan dengan mengopi rumus yang ada pada JPN pada akun bank. Nah, setelah kita ambil rumus yang ada pada JPN pada akun bank ini, lalu kita masukkan ke piutang dagang. Nah, dalam piutang dagang ini kita masukkan bahwa pada akun yang digunakan atau pada baik itu pada kolom maupun baris yang digunakan pada piutang dagang ini. Nah, kita masukkan yang berkaitan yaitu setelah itu kita dapatkan totalnya itu sebesar 201.556.850. Nah, saldo yang didapatkan yang baik itu dilakukan oleh klien maupun auditor itu terlihat berbeda, sehingga selisih yang didapatkan yaitu sebesar 99.000 dari hasil yang dilakukan oleh auditor maupun klien. Nah, untuk temuan selanjutnya yang kedua yaitu adanya kurang catat karena tidak menggunakan rumus pada jurnal penjualan di bagian kredit pada buku besar pada akun persediaan dagang. Nah, kita masuk ke buku besar pada akun persediaan dagang. Nah, pada akun persediaan dagang ini untuk akun penjualannya yaitu adanya jurnal umumnya itu adanya yang mana awalnya nilai saldo yang didapatkan yaitu sebesar 800.285.200 rupiah. Setelah kita masukkan dengan menggunakan rumus, di sini juga sama dengan proses sebelumnya, kita mengcopy dari akun yang digunakan pada akun yang berada pada sebelum persediaan. Nah, sebelum persediaan ini yaitu ada piutang dagang. Nah, piutang dagang ini kita masukkan rumusnya pada bagian kredit. Lalu kita masukkan kolom maupun baris yang digunakan pada untuk mendapatkan saldo yang ada pada persediaan barang dagang ini, yaitu nilainya sebesar 820.855.200 rupiah. Dan saldo yang didapatkan oleh auditor maupun klien itu terlihat berbeda, sehingga selisih yang didapatkan yaitu sebesar 19.800.000. Nah, untuk temuan ketiga yaitu adanya saldo awal tidak dicatat menggunakan rumus, yaitu pada buku besar akumulasi penyusutan bangunan. Nah, kita masuk ke buku besar akumulasi penyusutan bangunan. Nah, di sini kita lihat bahwa akun akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini awalnya untuk saldo ini tidak menggunakan rumus. Lalu kita masukkan rumus, yaitu didapatkan bahwa saldo awal yang didapatkan dalam akumulasi penyusutan bangunan ini kita dapatkan dari neraca awal, yaitu pada akun akumulasi penyusutan bangunan. Nah, sehingga saldonya yaitu sebesar
Rp270.833.333 rupiah. Nah, untuk temuan selanjutnya yaitu adanya saldo catat tidak tidak menggunakan rumus, yaitu pada buku besar akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kasusnya juga sama pada akumulasi penyusutan bangunan ini, yaitu pada akun penyusutan peralatan kita dapatkan saldonya yaitu dari neraca awal yang ada pada akun akumulasi penyusutan peralatan. Itu Nah, nilainya didapat sebesar Rp14.907.813. Nah, kita masuk ke temuan selanjutnya, yaitu temuan kelima, yaitu adanya saldo awal kita dicatat tidak menggunakan rumus pada buku besar akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kita masuk ke buku besar akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di sini awalnya tidak menggunakan rumus, sama juga dengan kasus sebelumnya. Lalu kita masukkan rumus pada neraca awal yang ada pada akun penyusutan kendaraan. Sehingga saldo yang didapatkan yaitu pada neraca awalnya yaitu sebesar Rp197.927.083. Nah, untuk temuan selanjutnya yaitu adanya lebih catat karena saldo akhir tidak menggunakan rumus, yaitu pada buku besar pada akun hutang dagang. Kita masuk ke buku besar hutang dagang. Nah, di sini adanya kelebihan catat yang mana awalnya itu sebesar Rp139.683.700. Setelah kita masukkan dengan menggunakan rumus, sehingga adanya pengurangan yang didapatkan. Nah, lalu kita masukkan rumus dengan mengcopy rumus yang dipakai sebelumnya pada hutang dagang ini. Lalu kita copy, lalu kita masukkan kolom maupun baris yang digunakan atau yang terkait terhadap perhitungan hutang dagang pada saldo akhir. Sehingga saldo yang didapatkan sebesar Rp130.683.700. Nah, sehingga selisih yang didapatkan, baik itu yang dilakukan oleh klien maupun editor, yaitu sebesar yang sebenarnya didapatkan sebesar Rp139.683.700. Nah, untuk temuan selanjutnya yaitu adanya lebih catat karena tidak menggunakan rumus pada jurnal pembelian di bagian kredit. Nah, kita masuk ke buku besar bagian penjualan. Nah, pada buku besar ini kita lihat pada akun penjualan. Nah, akun penjualan ini awalnya tidak menggunakan rumus, lalu kita masukkan rumus sehingga awalnya ada kelebihan catat, sehingga setelah dilakukan pengecekan kembali dengan memasukkan rumus juga sama dengan menggunakan rumus yang dipakai pada jurnal penjualan pada akun sebelumnya. Lalu kita copy, lalu kita masukkan kolom maupun baris yang terkait perhitungan yang dipakai pada akun kredit ini, pada posisi kredit ini. Yaitu sehingga didapatkan saldonya sebesar Rp183.233.500. Dan untuk temuan selanjutnya yaitu temuan yang ke-8, adanya lebih catat karena tidak menggunakan rumus pada jurnal pembelian di bagian kredit. Nah, lalu kita buka pada bagian buku besar pembelian. Nah, pada buku besar pembelian ini, kita dapatkan awalnya tidak menggunakan rumus. Setelah kita lakukan dengan menggunakan rumus, adanya hasil yang didapatkan juga sama setelah digunakan menggunakan rumus. Nah, untuk temuan selanjutnya, adanya lebih catat karena sudah menggunakan rumus pada kolom laba rugi bagian kredit, yaitu pada neraca ledger bagian penjualan, akun penjualan. Kita masuk ke neraca ledger pada
akun penjualan maupun pembelian. Nah, pada akun penjualan maupun pembelian pada neraca lajur ini kita dapatkan proses perubahannya karena kita telah melakukan pengecekan kembali terhadap buku besar saldo yang ada pada buku besar yang sudah kita perbaiki tadi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa awalnya saldo yang didapatkan oleh klien itu sebesar 500 klien awalnya sebesar 520.416.600. Nah, setelah kita lakukan pengecekan kembali terhadap saldo buku besar yang sudah kita perbaiki, sehingga saldo yang ada pada neraca lajur pada akun penjualan ini yaitu sebesar 520.218.500. Nah, untuk semua temuan selanjutnya yaitu adanya kolom yang catat kalian sudah menggunakan rumus pada kolom laba rugi bagian debit yaitu pada neraca lajur pembelian. Kita masuk ke pembelian, neraca lajur pembelian. Nah, pada neraca lajur pembelian tersebut juga sama dengan penjualan, di mana kita sudah melakukan pengecekan kembali dengan menggunakan rumus sehingga didapatkan adanya perbaikan terhadap nilai yang dilakukan oleh auditor. Nah, pada akun pembelian ini didapatkan sebesar 323.373.600. Nah, untuk temuan selanjutnya yaitu adanya lebih catat karena adanya perubahan yang ada pada laporan laba rugi dari hasil neraca lajur, yaitu pada laba rugi. Nah, laba rugi setelah kita melakukan pengecekan kembali tadi menggunakan dengan memasukkan rumus pada buku besar dan juga neraca lajur, sehingga proses selanjutnya kita masuk ke laba rugi. Nah, laba rugi ini untuk saldo-saldonya kita dapatkan dari hasil neraca lajur. Nah, setelah dilakukan pengecekan kembali dan adanya saldo yang berubah, sehingga pada neraca lajur ini didapatkan untuk saldo-saldo yang dipakai pada laba rugi ini, sehingga adanya perubahan yang ada pada laporan laba rugi ini. Nah, awalnya yang dilakukan oleh klien itu sebesar 30.834.071. Nah, setelah kita memasukkan rumus, lalu memasukkan saldo-saldo yang real sesuai dengan yang kita perbaiki, sehingga didapatkan saldo untuk laba bersihnya sebesar 19.935.071. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke temuan yang ke-12, yang mana lebih catat karena ada perubahan yang ada pada laporan perubahan ekuitas dari hasil laporan laba rugi. Nah, ini kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, pada laporan perubahan ekuitas ini juga sama, yang mana kita sudah melakukan perbaikan awalnya di buku besar, neraca lajur, lalu tadi kita melakukan perbaikan juga pada laporan laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita dapatkan yaitu labanya yang awalnya dilakukan oleh klien sebesar 30.834.071. Setelah kita lakukan pengecekan kembali sehingga saldo yang kita dapatkan yaitu sebesar 19.935.071 rupiah, sehingga untuk modal akhirnya juga berbeda dari yang dilakukan oleh klien. Nah, untuk temuan terakhir yaitu ada yang lebih catat karena adanya perubahan yang ada pada neraca dari hasil neraca lajur. Nah, ini kita masuk ke bagian neraca, yaitu yang mana dalam jumlahnya yang sudah kita lakukan, baik itu pengecekan dari buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan juga perubahan ekuitas, sehingga saldo yang didapatkan oleh total aktiva dan juga pasiva itu berbeda yang dilakukan oleh klien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait perbedaan temuan yang didapatkan pada laporan keuangan pada toko laris elektronik. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.